Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan siang ini kita kembali bertemu dan kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang buku aktualisasi akhlak muslim atau ensiklopedia akhlak salaf. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa perkara yang berkaitan dengan salah satu akhlak mulia yaitu wara'. Dan pada kesempatan kali ini, siang ini kita akan melanjutkan dengan salah satu akhlak di antara akhlak mulia yang wajib dimiliki oleh seorang mukmin, yaitu sifat malu, al-haya. Baik itu malu kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Karena malu itu adalah kunci dari semua kebaikan. Ibnul Qayyim di dalam kitab Miftah dari Sa'adah menggolongkan malu ini ke dalam sifat yang utama lagi luhur, yang sangat bermanfaat bagi orang-orang yang memilikinya. Dan malu sendiri merupakan ciri khas manusia. Sehingga kita dibedakan dengan hewan ataupun makhluk hidup lainnya dengan malu itu. Karena kita manusia memiliki rasa malu, sementara makhluk-makhluk lainnya tidak memiliki sifat itu. Dan kita dianggap tidak memiliki kebaikan jika tidak memiliki akhlak yang mulia ini. Tanpa malu, niscaya tidak ada tamu yang dimuliakan, janji yang ditepati, amanah yang ditunaikan, kebutuhan orang lain yang dipenuhi, keteladanan yang diikuti, perbuatan keji yang ditinggalkan, aurat yang ditutupi dari pandangan mata. Itulah yang membedakan manusia, mengistimewakan manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Malu inilah yang mendorong kita untuk menunaikan kewajiban, memenuhi hak-hak orang lain, menyambung tali silaturahim, dan kita berbakti kepada orang tua kita, menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Semua itu karena kita memiliki rasa malu. Akhlak ini pula yang membuat seorang hamba bersemangat untuk mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Meninggalkan hal-hal yang tidak pantas dan tidak patut. Ya. Nah, dengan inilah ya kita menjadi makhluk yang paling utama, mulia di muka bumi dan berbeda dengan yang lainnya. Dan malu ini merupakan salah satu bagian dari iman. Seorang mukmin harus memiliki sifat ini. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang tertinggi di dalam bab ini, dalam memiliki rasa malu. Beliau adalah hamba yang sangat pemalu. Bahkan malu beliau melebihi gadis yang sedang dipingit yang selalu berada di dalam kamarnya. Apabila beliau melihat sesuatu yang tidak disukai, maka para sahabat dapat melihat dan mengetahui itu dari raut wajah beliau. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa seorang wanita pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang cara bersuci dari haid. Maka Nabi pun mengajarkannya. Nabi menyuruhnya untuk membubuhkan wangian pada ke kapas lalu digunakan untuk
membersihkan atau bersuci. Wanita itu bertanya, bagaimana cara membersihkan dengan kapas tersebut? Nabi berkata, subhanallah, bersucilah kamu dengannya. Ya, beliau berkata demikian seraya menutup wajah dengan tangan. Melihat keadaan itu, Aisyah segera menarik wanita tadi ke dekatnya. Karena memahami apa yang ingin beliau sampaikan, Aisyah menjelaskan, bersihkanlah bekas darah haidmu dengan kapas itu. Nah, ini kita dapat saksikan ya bagaimana malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malu Rasulullah terlihat jelas dalam peristiwa Isra Mi'raj. Saat itu beliau berkali-kali menghadap Allah untuk meminta keringanan perihal kewajiban salat yang ditetapkan atas umat beliau. Sebagaimana anjuran Nabi Musa, beliau meminta kepada Allah agar jumlah salat itu dikurangi dari 50 kali menjadi 5 kali. Setelah ditetapkan 5 waktu, Nabi Musa masih menyuruh Nabi untuk meminta keringanan. Akan tetapi Nabi menolaknya dan berkata, aku sudah berkali-kali meminta keringanan pada Rabbku hingga aku malu. Sekarang aku rela dan menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah 5 waktu sehari semalam kewajiban salat atas kaum muslimin. Nah, demikian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang yang memiliki rasa malu yang sangat tinggi dan kita wajib untuk meneladani dan meniru beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bukan hanya dari perbuatan beliau, apa yang beliau contohkan, apa yang beliau tunjukkan kepada umat beliau, beliau juga berwasiat kepada kita semua agar menjaga sifat ini, akhlak ini pada diri kita. Jangan sampai hilang. Ya, malu itu benar-benar akhlak mulia dan akan membawa kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna likulli dinin khuluqan wa inna khuluqal islami al-haya." Setiap agama memiliki akhlak. Dan memang semua agama mengajarkan dan menganjurkan supaya berakhlak mulia. Dan akhlak Islam adalah malu. Akhlak Islam, ya, jadi kaum muslimin memiliki keistimewaan daripada umat-umat yang lainnya dari sisi ini, ya, dari sisi ini. Karena Nabi kita diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan salah satu yang membuat sempurna akhlak Islam adalah al-haya, yaitu rasa malu. Seorang muslim harus menonjol dari manusia-manusia lainnya, dari umat-umat lainnya, dari bangsa-bangsa lainnya dengan sifat ini, dengan rasa malu ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan agar kita memiliki sifat malu ini karena akan membawa kebaikan. Nabi mengatakan al-haya'u kulluhu khairun. Malu itu semuanya membawa kebaikan. Malu itu seluruhnya membawa kebaikan. Nah, nanti kita jelaskan juga bahwa ada malu yang tercela, ya, yang menahan seseorang dari kebaikan. Di sini Nabi menegaskan malu yang positif, ya, malu yang benar. Malu yang hakiki adalah malu yang membawa seseorang itu kepada kebaikan-kebaikan, bukan mencegahnya dari kebaikan. Ya, dalam riwayat lain disebutkan malu tidaklah melahirkan sesuatu apapun selain kebaikan. Ya, malu tidaklah melahirkan, ya, selain kebaikan, ya, selain kebaikan-kebaikan. Nah, dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan malu ini sebagai salah satu cabang dari iman, yaitu amalan yang mengangkat derajat iman seseorang. Nabi mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman. Keimanan itu memiliki 70-an cabang dan malu adalah salah satu dari cabang iman. Malu adalah salah satu dari cabang iman. Di mana orang yang memiliki malu
dia termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman. Nah, ini adalah sifat yang tidak boleh lepas, ya, tidak boleh hilang dari seorang mukmin. Ya, mukmin itu identik dengan malu. Seorang mukmin identik dengan rasa malu. Dan tidak bisa kita bayangkan ya seorang mukmin atau mengaku mukmin tapi dia tidak memiliki rasa malu. Ya, mungkin perlu dipertanyakan imannya. Ya, karena tidak mungkin atau mustahil iman ada dalam hati kita sementara malu hilang dari diri kita. Itu tidak bisa dibayangkan. Ya, hal seperti itu. Karena itu suatu yang mustahil. Ya, dua hal ini harus ada dan berdampingan antara malu dan iman. Ya. Dan Nabi juga mengatakan al-haya'u wal imanu qurina jami'an. Malu dan iman itu selalu bergandengan. Ya, selalu bersamaan. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Apabila salah satu hilang, niscaya yang lain juga ikut hilang. Maka seperti yang kita sebutkan tadi, tidak terbayang ya seorang mukmin mengaku mukmin tapi tidak punya rasa malu. Ya. Nabi mengatakan jika salah satu hilang, niscaya yang lain juga ikut hilang. Ya, seorang mukmin mengaku mukmin tapi tidak punya rasa malu, artinya iman sebenarnya tidak ada di dalam hatinya. Atau imannya rendah. Ya, seiring dengan turunnya rasa malu dari dirinya, dari hatinya. Dan juga keduanya selalu bergandengan, ya, selalu ada dalam satu waktu, satu tempat. Tidak mungkin dipisahkan. Maka seorang mukmin wajib menjaga dan memelihara akhlak ini atau sifat ini pada dirinya, memastikan bahwa dia adalah seorang yang punya rasa malu. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga berpesan, al-haya'u wal'i syu'batani minal iman. Wal bada'u wal bayan syu'batani minan nifaq. Malu dan diam, menahan diri maksudnya, karena takut jatuh dalam perkataan yang haram atau perkataan yang mungkar, perkataan yang keji. Malu dan menahan lisan merupakan bagian dari iman. Ya, merupakan bagian dari iman. Dan kalau kita lihat di sini malu dan diam ya. Orang yang malu dia akan menjaga kata-katanya. Dia tidak akan mengumbar kata-kata yang membuat dia menyesal. Ya, rasa malu akan mendorongnya untuk bisa menahan lisan. Dan keduanya merupakan bagian dari iman. Al-haya'u wal'i, yaitu malu dan diam, malu dan menahan lisan. Sedangkan ucapan yang kotor, wal bada'u wal bayan, ucapan yang kotor dan tutur kata yang menyihir, bersilat lidah, nyinyir atau sejenisnya, ya, itu merupakan bagian dari kemunafikan. Itu adalah sifat-sifat orang-orang munafik. Itu adalah bagian dari nifak. Kata-kata kotor dan al-bayan, yaitu bersilat lidah, suka bersilat lidah, ini merupakan bagian dari nifak. Itu adalah contoh akhlak yang buruk atau bagian dari akhlak yang buruk, yaitu ucapan yang keji dan suka bersilat lidah. Ya, itu adalah sifat orang-orang munafik. Nah, di sini Nabi SAW kembali menggolongkan al-haya, yaitu malu, bagian dari iman. Demikian pula di dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Ma kana al-fuhsyu fi syai'in illa syanah, wa ma kana al-haya'u fi syai'in illa zanah." Ya, kita tahu dalam hadis yang lain, "Maka narifku fi syai'in illa zana wa manuzian syai'in illa syana." Tidaklah kelemah lembutan ada pada sesuatu melainkan akan membuatnya indah, baik dan bagus,
dan tidaklah tercabut dari sesuatu melainkan akan membuatnya rusak ataupun buruk. Nah, di sini ada redaksi yang lain, hadis yang lain. Nabi mengatakan, "Maka al-fuhsyu fi syai'in illa sanah." Ya, apabila tidaklah ada ucapan kotor pada sesuatu melainkan akan menodainya, akan mengotorinya. Ya, akan membuatnya buruk. Itu ucapan yang kotor apabila dijumpai pada sesuatu, ya dalam urusan apapun, niscaya urusan itu akan menjadi buruk, illa syana. Adapun apabila rasa malu dijumpai pada sesuatu, wa makana al-haya'u fi syai'in illa zana. Dan apabila sebaliknya ya, apabila rasa malu dijumpai pada sesuatu, tidaklah rasa malu itu ada pada sesuatu melainkan akan membuatnya indah, akan membuatnya bagus, akan membuatnya baik. Para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa rasa malu itu akan menjadikan urusan-urusan kita menjadi lebih baik, ya, lebih bagus, dan akan berakhir dengan kebaikan apabila kita isi itu dengan malu. Apabila kita jaga rasa malu kita di dalam urusan itu. Tapi kalau tercabut dari sesuatu, maka akan membuatnya buruk. Dan juga di dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, Al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah. Malu itu adalah bagian dari iman, dan iman itu tempatnya di dalam surga. Jadi malu ini termasuk salah satu amal yang bisa membawa seseorang itu ke dalam surga. Jadi sebab seorang hamba masuk ke dalam surga. Wal bada'u minal jafa wal jafa'u finnar. Sedangkan ucapan kotor, keji adalah bagian perangai yang kasar. Itu adalah termasuk salah satu perangai yang kasar, dan perangai yang kasar itu tempatnya di dalam neraka. Ya, hal yang kasar-kasar itu di dalam neraka. Nah, di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam membandingkan dua hal yang berbeda, yaitu al-haya dan bada. Al-haya malu, al-bada kata-kata yang kotor. Nah, di sini dikhususkan ya, lawan dari malu itu dikhususkan kepada amalan keburukan, amalan lisan. Karena memang yang membuat malu itu terangkat itu adalah kejahatan lisan. Ya, kejahatan lisan. Orang yang nggak punya rasa malu atau tercabut malu dari dirinya, biasanya terindikasi itu dari amalan lisannya. Dari amalan lisannya. Ya, walaupun di sana ada amal-amal lainnya yang menunjukkan dia itu tidak punya rasa malu. Tapi kebanyakan orang-orang yang tercabut rasa malunya adalah orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Di sini Nabi menyebutkan salah satunya adalah lisan yang keji. Ya, lisan yang keji. Dan ya tentunya ini adalah bagian dari akhlak yang buruk. Al-jafa itu adalah akhlak yang kasar. Dan sifat kasar itu adalah sifat penghuni neraka. Tempatnya di dalam neraka. Para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, itulah beberapa hadis dari Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan malu. Kenapa kita orang mukmin, seorang muslim wajib memiliki sifat ini dan memastikan bahwa sifat ini ada pada diri kita. Ya, janganlah menjadi orang yang tidak punya rasa malu. Dan tentunya malu di sini adalah malu yang positif ya, memiliki makna yang positif yang membawa orang itu kepada kebaikan dan mencegahnya dari keburukan-keburukan. Bukan malu yang menghalangi orang itu dari kebaikan-kebaikan. Ya. Ada satu perkataan dari Mujahid, la yatlubul ilm isnan. Ya, mustahyin, mustakbir wa mustahyin. Tidak akan bisa menuntut ilmu dua orang, yaitu orang yang sombong dan orang yang malu ataupun yang malu-malu. Nah, artinya di sini adalah malu yang menghambatnya dari ilmu. Ini malu yang negatif tentunya, ya.
Malu yang kita maksud di sini adalah malu yang memiliki makna yang positif, yang membawa orang itu kepada kebaikan, seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-haya'u kulluhu khairun. Malu itu seluruhnya adalah kebaikan, ya, karena malu membawa orang itu kepada kebaikan. Pertama yang harus kita miliki, tadi kita sebutkan ada dua bentuk malu, malu kepada Allah, Al-Khaliq, dan malu kepada sesama manusia ataupun kepada makhluk, ya, kepada makhluk. Yang pertama malu kepada Allah dulu, ya, malu kepada Al-Khaliq. Ini adalah sifat malu yang teragung, yaitu malunya hamba kepada Rabb-nya yang diibadahinya. Rasa malu ini baru dikatakan benar apabila disertai dengan dua hal, yaitu al-hub wal khauf, ar-raja wal khauf, rasa harap dan rasa takut, rasa cinta dan rasa takut. Juga kesadaran bahwa penghambaannya selama ini masih jauh dari yang semestinya. Ya, seorang hamba yang memiliki sifat malu maka dia akan banyak-banyak bersyukur. Dan dia menyadari bahwa syukurnya itu belum mampu untuk menebus nikmat-nikmat yang sudah dia terima. Maka dia menjadi hamba yang malu kepada Rabb-nya karena syukurnya masih sedikit. Ya, dari banyak nikmat yang sudah dia terima. Maka dia pun malu kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian, ya. Dan kesadaran bahwa kedudukan Allah yang disembahnya teramat agung dan luhur. Maka seorang hamba itu jangan merasa telah berbuat sesuatu kepada Rabb-nya. Bahwa ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu manfaatnya kembali kepada diri kita, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita malu kepada Allah ketika kita tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban kita yang justru itu manfaatnya kembali kepada kita. Kita menunaikan sholat, kita berpuasa di bulan Ramadan, kita mengeluarkan zakat, kita menunaikan ibadah haji. Kebaikan-kebaikan dari ibadah itu kembali kepada kita, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melalaikan kewajiban-kewajiban itu, maka kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjuki kita kepada kebaikan-kebaikan itu, kita justru menjauhinya. Nah, seorang hamba itu dapat memupuk rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan. Ya, dengan keikhlasan. Karena ikhlas ini akan membawa seorang hamba kepada husnuzannya kepada Rabb. Baik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia beribadah itu untuk mengharap pahala di akhirat, bukan balasan di dunia, sehingga dia tetap berbaik sangka walaupun dia tidak dapat apa-apa dari ibadah yang dikerjakannya. Bahkan mungkin sebaliknya, dia dapat musibah dengan ibadah yang dia kerjakan. Tapi karena keikhlasan, ya dia tidak kesal, jengkel kepada Rabb-nya, tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebaliknya dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin dia belum melaksanakan ibadah itu sebagaimana semestinya. Nah, demikian. Dan merenungi Asmaul Husna dan memahami konsekuensi-konsekuensinya, ya, seperti nama Allah Asy-Syahid yang Maha menyaksikan. Maka seorang hamba malu apapun yang dia lakukan Allah menyaksikan. Ar-Raqib yang Maha mengawasi, maka dia malu berbuat dosa dan maksiat ketika dia saat sedang sendirian. Kenapa? Karena Allah mengawasi dirinya, walaupun manusia tidak melihatnya. Al-Alim, Maha mengetahui. As-Sami', Maha mendengar. Al-Basir, Maha melihat. Al-Muhit, Maha meliputi. Al-Hafiz, Maha menjaga. Dan nama-nama Allah lainnya yang akan melahirkan rasa malu pada seorang hamba, pada diri seorang hamba apabila dia betul-betul memahami konsekuensi dari Asmaul Husna tersebut. Maka dia akan menjauhi diri dari hal-hal yang buruk. Karena Rabb-nya Maha melihat, Maha mengawasi, Maha menyaksikan, Maha meliputi, dan Maha mendengar, dan Maha mencatat, ya, apa-apa yang dilakukannya, apa-apa yang dikerjakannya. Dengan demikian, setiap kali berbuat sesuatu, dia akan teringat kepada Allah. Ketika dia berbicara, ia teringat bahwa Allah mendengarnya.
Ketika dia diam, dia pun teringat bahwa Allah mengetahui apa yang terlintas di dalam hatinya, apa yang terbetik dalam hati manusia. Nah demikian. Nah ini akan melahirkan kebaikan-kebaikan pada dirinya, yaitu malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan dasar dari semua rasa malu. Ya, sebelum kita malu kepada makhluk, ya kita seharusnya lebih dulu malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita malu kepada makhluk, ya selama makhluk tahu ya. Kalau mereka tidak tahu mungkin kita tidak malu. Tapi malu kepada Allah itu setiap saat, dimanapun dan kapanpun, ya kita senantiasa harus menjaga rasa malu kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh agar kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan istahyu minallah azza wajal haqqal haya. Malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Fa nistahya minallah haqqal haya. Barang siapa yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, falyahfaz ar-ra's wa ma hawa. Maka dia hendaklah menjaga kepala dan apa-apa yang ada di dalamnya. Kepala, di situ ada mata, ada telinga, ada mulut yang seharusnya kita jaga dari kejahatan-kejahatannya, kejahatan-kejahatan anggota-anggota tubuh kita yang ada di kepala, ya. Telinga, mulut, dan mata. Ya, jagalah organ-organ tubuh itu dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wal yahfadil batan wa ma wa'a, dan hendaknya dia menjaga perutnya dari apa yang masuk ke dalamnya. Malu makan rezeki yang haram. Ya, harta orang lain masuk ke dalam perutnya. Ya, mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ya, memakan sesuatu yang bukan haknya. Nah, malu kepada Allah yang sebenar-benarnya, maka hamba itu akan menjaga perutnya dari apa-apa yang dia masukkan ke dalamnya. Wal yadhkuril mauta wal bila, dan hendaknya dia banyak-banyak mengingat kematian. Ya, mengingat kematian dan al-bila, yaitu hancurnya jasad di dalam kubur. Bahwa kita dari tanah dan akan kembali ke tanah. Ya, kita diciptakan Allah dari tanah dan akan kembali ke tanah, dan dari tanah itu kita akan dibangkitkan sekali lagi. Ya, maka orang yang malu maka dia selalu ingat kepada kematian, dan mengingat mati, ingat mati. Dzikrul maut merupakan obat dari segala penyakit. Dzikrul maut merupakan obat dari semua penyakit. Para salaf dahulu ia menjelaskan bahwa penyakit yang susah diobati, yaitu hasad, itu dapat sembuh dengan obat mengingat maut. Ya, dengan obat mengingat maut, penyakit hasad akan hilang dari hati kita. Dan itu adalah penyakit yang paling susah untuk disembuhkan, hasad itu. Karena dia menyerang siapa saja, mulai dari orang yang berilmu sampai orang yang awam, yang jahil, tua muda, pria, wanita, jauh, dekat, itu penyakit hasad. Tapi penyakit hasad yang berbahaya itu, virus hasad yang berbahaya itu bisa disembuhkan dengan obat yang namanya dzikrul maut, mengingat kematian. Wa man aradal akhirah taraka zinatad dunya. Dan barang siapa yang menghendaki kampung akhirat, maka dia seharusnya meninggalkan perhiasan dunia. Ini dua hal yang bertolak belakang, nggak akan bisa disatukan. Yang mana kita harus memilih antara dunia dan akhirat. Nabi saja disuruh memilih antara pahala yang ada di akhirat dengan dunia. Nabi memilih pahala yang ada di akhirat. Itu Nabi dikasih pilihan. Bahwa sebenarnya, hakikatnya, dua hal ini tidak bisa digabungkan. Harus ada yang kita korbankan. Kita nggak akan bisa mendapatkan dua-duanya sempurna. Ya, mungkin kita akan dapat baik juga di dunia, ya, tapi kebaikan akhirat kita berkurang, tidak sempurna. Ya. Nah, demikian. Kalau kita ingin sempurna kebaikan kita di akhirat, maka memang kita harus mengorbankan dunia. Itu adalah satu harga yang harus kita bayar.
ya untuk mendapatkan keutamaan yang lebih tinggi. Ya bisa saja seorang itu mendapatkan dunia dan dapat juga akhirat, tapi tentunya tidak sempurna. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka dari itu Nabi memilih pahala yang ada di sisi Allah daripada dunia. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah demikian. Kadang-kadang kita ingin ya seperti doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ya. Kita ingin dapat kebaikan dunia, kebaikan akhirat dan selamat dari api neraka. Orang-orang bilang ini doa sapu jagat. Ya, semua orang mungkin ingin dunianya sukses, akhiratnya sukses. Ya, ingin dunianya sempurna, akhiratnya juga sempurna. Tapi terkadang kenyataan itu tidak seperti yang kita inginkan, kita kehendaki. Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya ya untuk ya memberikan satu pilihan kepada hamba-hambanya bagi yang ingin mendapatkan lebih keutamaan di akhirat, yaitu dengan mengorbankan dunia mereka. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah ya. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mohon dan meminta kepada Allah supaya ya hidup miskin, mati dalam keadaan miskin dan dikumpulkan bersama orang-orang miskin pada hari kiamat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu pilihan Nabi. Itu pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang beliau contohkan kepada umat beliau, ya. Nah, demikian. Ya, tidak wajib hidup miskin ya. Itu pilihan Nabi ya. Nabi meminta hidup miskin, mati miskin dan dikumpulkan bersama orang-orang miskin. Nabi tidak melarang jadi orang kaya. Ya, bukan berarti orang kaya nggak bisa masuk surga juga. Ya, banyak juga orang-orang kaya dari hamba-hamba Allah yang masuk surga. Ya, tapi pilihan Nabi adalah hidup miskin, mati miskin, dan dikumpulkan bersama orang-orang miskin pada hari kiamat. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi 'azza wa jalla haqqal haya. Barang siapa yang melakukan hal itu, berarti dia telah betul-betul malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Itulah hakikat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Muawiyah bin Haidah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bilakah kami harus menutup aurat kami dan bilakah kami boleh membiarkannya terlihat?" Maka Nabi menjawab, "Jagalah, tutuplah auratmu terkecuali di hadapan istri dan hamba sahayamu." Maka Muawiyah bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana apabila sekelompok orang berkumpul dengan sesama jenis, yaitu kaum laki-laki kumpul sama mereka dan atau perempuan berkumpul bersama perempuan-perempuan lainnya?" Maka beliau menjawab, Nabi berkata, "Selama kamu dapat menjaga aurat agar tidak terlihat orang lain, maka jagalah ia dari pandangan mereka." Ya, aurat tentunya ada dua ya, aurat vital, ya aurat mughalladah, dan aurat yang ya kadang-kadang tersingkap, kadang-kadang terlihat tapi kita tutup lagi, ya. Nah, aurat laki-laki sebagaimana kita tahu dari pusar sampai ke lutut, kadang-kadang tersingkap ya sampai ke paha begitu ya. Nah, tapi ada satu aurat yang nggak boleh terlihat, namanya aurat vital, yaitu kemaluan. Nah, ini yang harus dijaga. Maka Nabi mengatakan, selama kamu dapat menjaga aurat agar tidak terlihat orang, maka jagalah dia dari pandangan mereka. Lalu Muawiyah bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika salah seorang dari kami sedang sendirian?" Ya, ini pertama berkumpul bersama orang banyak, laki-laki perempuan. Kemudian berkumpul sama laki-laki atau sama perempuan. Itu kondisi-kondisi yang ditanyakan oleh Muawiyah bin Haidah. Nah, kondisi yang ketiga adalah bagaimana kalau kami sendirian, nggak ada orang, nggak ada laki-laki yang lain, atau nggak ada perempuan yang lain, nggak ada orang lain, nggak ada lawan jenis maupun sejenis. Bagaimana ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, "Fallahu ahaqqu ayyustahya minhu." Allah lebih berhak untuk kita malu kepadanya. Kalaupun nggak ada orang lain, maka malulah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, maka sudah semestinya hamba itu malu kepada Allah sebelum malu kepada sesama manusia. Allah ahaqqu ayyustahya minhu. Kamu sebenarnya lebih berhak untuk malu kepada Allah daripada malu kepada yang lain, ya, kepada makhluk-makhluk yang lain. Karena makhluk-makhluk yang lain tidak memiliki sifat sempurna seperti Allah di dalam hal penglihatan, pendengaran, dan pengetahuan. Tadi kita sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama Asmaul Husna yang agung dan mulia, Al-Hafiz, ya, kemudian Asy-Syahid, kemudian Al-Alim, Al-Basir, As-Sami', Al-Muhit, ya. Eh, yang mana nama-nama itu seluruhnya menunjukkan, ya, bahwa Allah mengetahui detil keadaan seorang hamba. Maka dengan itu, ya, sebenarnya hamba itu lebih berhak malu kepada Allah daripada malu kepada yang lain. Ini terjadi ketika seorang hamba itu sedang sendirian. Nggak ada yang lihat, nggak ada yang menyaksikan. Mungkin dia bebas berbuat apapun, ya, membuka auratnya di sini, yang ditanyakan di sini. Tapi apakah pantas? Maka Nabi mengatakan, kalau bisa kamu malu kepada Allah lebih daripada kamu malu kepada manusia. Ya, nah demikian. Karena Allah menyaksikan. Maka dari itu, ya, ketika mandi misalnya, ya, mubah ya mandi tanpa busana, mubah, hukumnya mubah, tapi akan lebih baik, ya, jika dia memakai basahan istilahnya, ya. Nah demikian, ya. Nah demikian juga ketika seorang hamba, ya, sedang berada di dalam kamarnya, ya, ya, sedang tidur misalnya, maka lebih baik dia tidur dengan busana daripada tidur tanpa busana karena Allah melihatnya. Nah demikian. Nah ini dengan rasa malu kepada Allah ini, seorang hamba akan menjaga tindak tanduknya walaupun dia tidak dilihat oleh manusia, ya, dan dia malu kepada Allah ini yang lebih penting lagi dari itu adalah menahan dirinya dari hal-hal yang buruk, ya, dari kata-kata yang tidak pantas, dari perbuatan yang tidak baik, ya, terutama ketika dia sedang sendirian, ya, ataupun ketika tidak dilihat oleh orang banyak. Itu mungkin masuk dalam kategori sabda Nabi SAW, fattaqullaha haitsu ma kunta. Takwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ya, malulah kamu kepada Allah, ya, dimanapun kamu berada. Ya, lebih-lebih lagi pada saat kamu tidak berada di tengah-tengah manusia. Yang ada hanyalah kita dan Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ya. Ini salah satu sifat yang akhlak yang harus kita miliki, yaitu al-haya, ya, rasa malu, yang merupakan bagian dari keimanan. Nanti akan kita lanjutkan dengan bentuk-bentuk malu lainnya. Tadi malu kepada Allah, kemudian kepada makhluk-makhluk lainnya, ya, seperti malaikat, ya, malaikat ada di sekitar kita. Demikian juga malu kepada sesama manusia, ya. Nah, ini tentunya, ya, rasa malu itu kalau kita berbicara tentang malu itu mungkin lebih kepada makna malu kepada sesama manusia, ya. Tapi di sana ada bentuk-bentuk malu yang harus juga kita miliki, di antaranya adalah malu kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya, ya, malu kepada, ya, makhluk gaib yang ada di sekitar kita, ya, malaikat, ya, tentunya. Ya, ini adalah makhluk-makhluk yang mulia yang kita juga harus berakhlak kepada mereka. Maka dari itu Utsman bin Affan ini memiliki kita katakan keistimewaan, ya, bahwa malaikat itu malu kepada Utsman bin Affan. Ya, nah demikian. Itu menunjukkan, ya, bahwa kita dan malaikat juga harus kita terhadap malaikat juga harus memiliki rasa malu, ya. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Nah mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan sifat malu. Nah, ikhwatal Islam azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Ya, halo. Baik. Sambil menantikan
telepon, kita coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari Abdullah di Klaten, Jawa Tengah, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, mukmin harus memiliki rasa malu jika meninggalkan ketaatan dan malu berbuat maksiat. Pertanyaannya, bagaimana jika waktu infak di kota amal dengan ditutupi telapak tangan, apakah termasuk sifat malu ini Ustadz? Mohon nasihatnya, syukuran. Ya, itu mungkin untuk menyembunyikan amal ya. Ya, jumlah sedekah yang dikeluarkan, maka ditutupi supaya orang nggak tahu. Nah, ini merupakan bentuk ya kita katakan malu ya kepada sesama manusia ya, dan menjaga agar hatinya tetap ikhlas, ya tidak masuk riya ataupun rasa ujub di situ. Nah, ini bentuk malu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang menjaga seorang hamba untuk menjaga amal-amalnya, memelihara amal-amalnya dari hal-hal yang bisa merusaknya. Ya, diantaranya ujub, riya, sum'ah. Nah, dengan cara seperti itu ya, dengan menutupi ataupun menyembunyikan amal ya, tidak memamerkan amal. Ini termasuk rasa malu. Orang yang menyembunyikan amal itu ya pasti dia punya rasa malu ya. Nah, demikian. Orang yang suka pamer amal ya mungkin malunya tidak seperti orang yang menyembunyikan amal tentunya ya. Orang yang menyembunyikan amal pasti malunya lebih tinggi daripada orang yang menampakkan amal. Nah, demikian. Dan mungkin perlu dipertanyakan apakah punya rasa malu atau tidak orang yang suka pamer amal ya. Nah, karena itu terindikasi riya ya, ataupun berpotensi untuk jatuh ke dalam riya orang yang suka pamer amal. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Pak Abdullah yang berada di Klaten, Jawa Tengah. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Ibu Afni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz izin bertanya, di materi dijelaskan tentang malu. Bagaimana untuk seorang muslimah, sejauh mana batasan malu tersebut? Apakah tampil di depan publik atau di acara-acara tertentu yang ada laki-laki dan perempuan, termasuk menipisnya rasa malu atau bagaimana Ustaz? Syukran. Ya, tentunya malu di sini adalah akhlak yang harus dimiliki oleh laki-laki maupun wanita, muslim maupun muslimah, ya. Bukan khusus akhlak yang dimiliki oleh laki-laki, ya, harus dimiliki oleh semua, ya, laki-laki maupun wanita. Bahkan rasa malu ini, sifat malu ini harus kita ajarkan, kita tanamkan sejak dini kepada anak-anak. Ya, karena ini adalah sifat yang harus lebih kita katakan ya lebih dini kita tanamkan kepada anak-anak. Karena kalau terlambat ya mungkin susah untuk menanamkan sifat malu kepada orang yang sudah kita kata tumbuh besar dengan tanpa akhlak tersebut atau tanpa sifat tersebut. Ya, nah demikian ya. Seperti kita lihat sebagian orang yang memang sebutannya muka tembok ya, tidak tahu malu atau tidak punya rasa malu. Nah, mungkin itu tidak ditanamkan sejak kecil. Jadi ini adalah sifat yang harus dimiliki oleh tua muda, ya, pria wanita, siapapun ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terlebih-lebih lagi kaum wanita, ya. Kita tahu wanita adalah aurat, ya. Al-mar'atu aurat, ya. Ya, munculnya wanita itu juga merupakan suatu kita katakan fitnah bagi laki-laki. Maka dia harus lebih bisa menjaga dirinya, ya, harus bisa menutupi auratnya lebih ketat ya daripada yang lain. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk menghindari hal-hal yang bisa menjatuhkan kehormatannya, ya, marwah dan martabatnya. Nah, karena kehormatan wanita itu adalah suatu yang sangat tinggi nilainya bagi mereka, ya. Nah, maka dia harus menjaga itu. Maka di dalam Islam, ya, sangat ketat ya aturan-aturan yang diberlakukan kepada wanita, seperti dia tidak boleh mengenakan parfum ketika dia keluar rumah.
tidak menampakkan perhiasannya, ya kalau dia punya gelang di kakinya jangan dia hentakkan kakinya untuk menampakkan ataupun untuk menunjukkan perhiasan yang ada pada dirinya. Jadi lebih ketat ya. Aturan-aturan untuk menjaga kehormatan diri pada wanita. Ya, sehingga ya wanita diperintahkan untuk sholat di rumah, ya tidak sholat di masjid untuk kewajiban sholat 5 waktunya. Jadi ini merupakan salah satu kita katakan perhatian Islam ya dan menjaga kehormatan wanita. Nah demikian. Dan tentunya ini ya didorong oleh rasa malu ya. Nah demikian. Ya tidak tidak melemparkan dirinya kepada hal-hal yang bisa menjatuhkan muruah ataupun marwah ataupun kehormatan dirinya. Dan ini perlu dilakukan dengan rasa malu tentunya ya. Ya orang yang punya rasa malu yang mungkin akan melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Wallahu a'lam bishawab. Karena sebagian wanita juga ada yang hilang rasa malunya ya, seperti kita tahu hari ini dunia maya ya. Sosial media, di situ banyak wanita-wanita yang menampakkan, menunjukkan, memamerkan dirinya, ya bahkan ya kita katakan memamerkan auratnya, ya atau menampilkan profil dirinya, membuka dirinya, ya kepada semua orang, ya itu kan dunia yang tak berbatas ya dunia maya itu ya. Nah maka kita anjurkan kepada kaum muslimah untuk tidak menampilkan profil atau gambar atau apa yang berkaitan tentang dirinya di sosial media. Nah demikian. Itu termasuk salah satu bentuk tercabutnya rasa malu ya pada kaum wanita. Nah hari ini ya kita lihat, kita saksikan banyak itu ya yang mulai kendur rasa malunya kan begitu ya. Ya dia pamerkan dirinya di sosial media, di Facebook ataupun di Instagram, ya mungkin mulai dari menampilkan kegiatan-kegiatannya, memamerkan amal-amalnya ya, dan sejenisnya, sehingga ya kita katakan tadi kita sebutkan ya seorang yang menyembunyikan amal itu menunjukkan dia memiliki rasa malu yang tinggi. Orang yang suka pamer amal, ini mungkin perlu dipertanyakan rasa malunya, ya. Nah demikian. Baik itu rasa malunya kepada manusia, ya ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin dia perlu tanya kepada dirinya, apa yang dia pamerkan itu apakah memang betul-betul seperti itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang memamerkan karena dia merasa nilai amalnya tinggi. Apakah memang seperti itu di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dia pun nggak tahu, diterima atau tidak pun dia belum tahu itu. Nah, maka malulah dia kepada Allah. Nah, itu mendorong seorang itu untuk tidak pamer amalnya. Ya. Nah, demikian juga di sosmed gitu ya, ya sering memamerkan amal-amal di situ ya. Nah ini yang kita katakan menipisnya rasa malu di masa sekarang ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya. Dan silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, masih kami buka kesempatan. Halo. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Ini Pak Mukhtar di Riau. Pak Mukhtar, silakan. Ya, Ustaz. Ini ada orang-orang yang suka mamer-mamerkan baca Al-Qur'annya, berselawat pada Nabi, zikir di speaker masjid itu, apakah dibenarkan secara syariat Islam atau bagaimana itu? Baik. Berkenaan dengan malu itu benar itu rasanya begitu itu. Ya. Ini penjelasan Ustaz. Baik. Iya. Mohon ditunggu jawaban dari Ustaz, Pak. Yang pertama tentunya itu tidak ada di dalam Islam dan itu bukan bagian dari ajaran Islam. Ya. Hanya azan ya yang disuarakan. Ya, selain itu tidak ada. Ya. Mungkin kalau kita pernah pergi umroh ya. Atau haji, kita lihat Masjidil Haram atau Masjid Nabawi tidak ada yang keluar dari speaker kecuali ya azan ya. Nah demikian. Nah itu yang sebenarnya perlu dipahami oleh banyak kaum muslimin, karena sekarang ini setiap masjid berlomba-lomba untuk mengeraskan suara speaker masjidnya. Ya,
biasanya sebelum adzan itu dipasang murattal atau ada yang baca Quran, ada yang selawatan dan lain-lain sebagainya. Ini bukan merupakan bagian dari ritual sholat ya. Nah demikian. Nah kemudian yang kedua, perkara lain yang kita soroti di sini adalah perbuatan itu bisa mengganggu orang lain, ya, dapat mengganggu orang lain, orang-orang yang ada di sekitar masjid ataupun musola yang mungkin terganggu dengan suara itu. Nah, demikian. Maka di sini tentunya ya sebelum kita bertindak melakukan sesuatu, ya tadi coba jadikan malu itu sebagai barometer juga ya untuk mengukur benar atau tidak, pantas atau tidaknya amal kita itu, perbuatan kita itu, ya. Apa kita tidak malu mengganggu orang lain, ya, mengusik ketenangan orang lain, malu. Sementara kita salah satu hikmah ya di balik kita harus berbuat baik kepada tetangga dan menjaga untuk tidak mengganggu tetangga, ya. Nah, al muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadih, ya. Itu adalah malu. Kita malu mengganggu orang lain, ya. Nah, demikian. Nah, ini yang harus jadi barometer juga di dalam melakukan satu tindakan. Nah, maka coba lihat perbuatan kita yang seperti itu dapat mengganggu tetangga-tetangga yang ada di sekitar kita, ya. Nah, tentunya kita kalau punya rasa malu, ya malu melakukan hal itu, ya. Malu, mungkin orang terganggu istirahatnya, terganggu aktivitasnya, ya, ketenangannya karena hal itu. Nah, sebagian orang beralasan, wah supaya ini syiar. Ya tidak demikian juga, ya ukurannya kan ada. Kalau itu syiar, Nabi dan sahabat lebih dulu melakukannya. Ya, mereka akan melakukan itu. Membaca Quran keras-keras ataupun selawat ataupun zikir sebelum adzan. Tapi Nabi tidak pernah menyuruh Bilal untuk melakukannya, muadzin Nabi, ya. Atau Abdullah bin Umi Maktum untuk menyuarakannya, tidak. Nah, ini artinya bukan bagian dari ya ritual salat seperti yang kita jelaskan pada poin pertama tadi, ya. Nah, disinilah ya kita harus, ya kalau kita nggak tahu dalilnya, oh ini nggak ada dalilnya, mungkin mubah, mungkin boleh, mungkin tidak, ya pakai barometer malu lah, ya. Ya pakai itulah sebagai parameternya, ya. Pantas atau tidak itu dilakukan. Nah, demikian, ya. Maka demikian seorang muslim itu, ya, dia tidak hidup sendiri, dia memikirkan orang-orang yang ada di sekitarnya, tetangga. Maka berbuat baik kepada tetangga termasuk salah satu wasiat Jibril kepada Nabi, ya. Bahkan Jibril senantiasa berwasiat kepada Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga hingga beliau merasa tetangga itu dapat hak waris. Nah, itu saking tegasnya perintah untuk berbuat baik kepada tetangga. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hendaknya ya kita juga anjurkan kepada masjid-masjid yang ada untuk tidak melakukan hal seperti itu. Ya, nah demikian. Ya, karena sudah tradisi, ya, sudah kebiasaan seolah-olah itu sah-sah saja dan benar, ya. Padahal itu sebenarnya tidak ada di dalam agama kita, ya. Murattal apapun itu, ya. Kan yang saya putar murattal Sudais misalnya, atau siapa, ya itu tidak dibenarkan juga sebenarnya, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, demikian. Walaupun ini agak asing, ya, bagi banyak kaum muslimin, tapi demikianlah adanya, ya. Ya, sebenarnya ini merupakan salah satu kita katakan sifat dan karakter muslim yang perlu ditunjukkan kepada semua umat manusia, ya, kepada semua manusia, bahwa muslim begitu menjaga, ya, kita katakan orang lain, terutama kenyamanan, ketentraman, ketenangan orang lain, tetangga-tetangganya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat kembali dari Bapak Rian di Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimana menghadapi tetangga wanita yang muslim tapi kurang rasa malunya, seperti nggak pakai jilbab dan suka berdandan, dan tetangga tersebut mengajak ngobrol? Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Tidak mengubrisnya atau menghindarnya atau bagaimana? Syukran.
Ya, pertama tentunya kewajiban muslim terhadap muslim lainnya adalah at-tanasuh ya, tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabar. Itu yang perlu kita lakukan yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, ya tentunya semua ada batasnya ya. Ya. Ya, artinya kita harus membatasi diri ya supaya ya kita katakan tidak kita katakan terkena keburukannya kan begitu ya. Ya. Nah, mungkin bisa saja ya mata kita tertuju kepada yang tidak boleh dilihat kan begitu ya. Nah, demikian juga agar kita juga terjaga kehormatan diri kita. Nah, demikian. Maka perlu ada pembatasan. Nah, dan ketiga ya salah satu obat dari dalam bergaulan adalah meninggalkan hal-hal yang perlu ditinggalkan. Orang-orang jahil misalnya. Ya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin." Ya, mungkin solusinya adalah menjauhi ya, gitu ya, meninggalkan. Artinya ya tidak larut bersamanya begitu. Nah, tapi pertama tadi perlu kita harus menyampaikan nasihat kepada tetangga kita itu ya. Nah, demikian menjaga diri ataupun membatasi, dan yang ketiga ya menjauhi ya. Kalau memang sudah selesai keperluan kita dengannya, a'rid anil jahilin ya. Nah, berpalinglah dari orang-orang yang jahil ya. Kita tidak mau menghabiskan waktu dengan orang-orang jahil ya, kita rugi waktu kan begitu. Tapi kita punya kewajiban terhadapnya, yaitu menyampaikan nasihat. Ya, nah, ya mungkin nasihat yang ringan sekali, 2 kali, yang mudah-mudahan dia dapat ilmu dan hidayah dan mau mendengar dan akhirnya dia bisa merubah dirinya. Itu yang kita inginkan tentunya ya. Nah, demikian. Nah, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal